Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan. Itu tadi sudah kan. Jadi makanya saya tidak mau hubungan kita guru murid atau siapapun, karena hubungan guru murid itu tidak termasuk sab'atun yudhillu wa fi dhillih. Itu loh. Kaisam. Ya. Sing termasuk itu 2 orang atau 3 orang bersahabat karena Allah. Bukan orang yang satu murid, satu siswa, satu guru. Tidak ada itu di hadis ini. Nanti dilihat lagi. Wa maqsuduhu sallallahu alaihi wasallam taradadu ilaihi fi jami' awqatis shalah fala yusolli sholatan illa fil masjidi. Ini abad, Pak. Tidak sholat kecuali dalam masjid tadi. Wala yakhruju minhu illa wa huwa yantadhiru ukhra liya'uda fa yusolliha fihi fa huwa mulazimun lil masjidi biqalbihi walau kana badanuhu kharijan minhu fa huwa fi dzalika kasamaki. Nah, kita teruskan kan. Walau kana lan senajan ana sapa rajul apa badane rajul iku kharijan ana ing jaba minhu saking masjid, meskipun badannya tidak masjid tapi hatinya mu'allaqun fil masjid atau fil masajid. Fa huwa hale utawi rajul fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono mu'allaqun fil masjid gitu, fil masajid. Indikasi yang paling sederhana berarti masjid itu tempat sujud dan itu kan. Indikasi lagi ketika ada adzan segera wudu dan sholat dan itu. Kira-kira semacam itu. Itu makna kontekstualnya semacam itu. Fa huwa mongko utawi rajul fi dzalika ing dalem mengkono kang sinebut di atas itu tadi iku kasamaki kaya iwak. Layak isu kang ora iso urip apa iwak illa angin iso urip fil ma'i ing dalem masjid. Laki-laki pemuda atau pemudi yang hatinya tertambat di masjid itu seperti ikan yang tidak bisa hidup di air. Ikan itu seperti pemuda atau pemudi, air itu adalah ibarat masjid. Wa idza akhraja ari kalane akhraja kan ngetokake mesti nih akhraja yukhriju. Ari kalane amreh metu sapa rajul minal ma'i saking banyu, sapa iwak deh bukan rajul ini. Wa idza akhraja ari kalane amreh metu apa iwak minal ma'i saking banyu lam yazal ora gingsing-gingsir fi hajatin ing dalem butuh ilal ma'i maring banyu. Ketika air tersebut keluar, ketika ikan tersebut keluar dari air, maka dia senantiasa butuh pada air. Sama kan? Antara pemuda-pemudi tadi yang mu'allaqun fil masjid, ketika sudah habis waktunya, sudah sholat, kapan ya teko waktune selanjutnya? Waktu asar, waktu subuh. Dan itu. Lawai dhewe wis gak usah terlalu koyok ngene iki abot nih. Sing enteng-enteng wae lah. Wa fi haninin wa fi qararin wa tijai ilaihi. Halaman piro? Tak buka kitab sing wis enak artinya. 40 ya. Endi mau. Wa fi haninin ing dalam mongso wa fi firolin lan dalam keadaan senang wa tijain lan susah kan itu ilaihi maring apa itu tadi. Jadi baik dalam kondisi keadaan senang maupun susah gitu. Ilaihi bisa maring atau bisa maring masjid gitu. Senang dan susah dia tergantung pada masjid. Ikan itu ketika keluar, baik dia senang atau tidak senang dalam kondisi pun dia tergantung pada pada air. Walaidhalika lan oleh krana mengkono-mengkono makna kanuha utawi makna wujude salat iku qurratu ainin menjadi penyejuk jiwa. Warohatin lan kesenangan. Nah itu loh maknane salat, bahwa salat itu sebagai qurratu ain, warohatun kesenangan. Yo aja nemen-nemen lah. Nek oleh seneng salat niku malah lali anak bojo ku yo ora bener kan itu. Ya toh? Sangke brontone ora gelem kerja yo ora bener.
Artinya apa? Barang sing kenemenan ora apik. Kami salatan iku kan ya ora apik to. Kami salatan. Enggak, maksudku itu kami salatan itu waktu ini sholat, waktu ini kerja sholat itu. Waktu ini ngomong anak sholat, terus waktu ini yo ketoknya kan ya kurang pas toh kayak gitu itu. Di keluarga ya jadi omong-omongan, di masyarakat kan jadi omong-omongan. Kalau Gus Isom iki lho. Jangan wong kok sowan salat lali anak lali bojo sembarang. Lali nafkahi. Bojone ra enek. Bojone dititipne maratuwa. Ya beda, Mbak. Maksudnya ketika apa? Berumah tangga berkumpul. Fa'an Abi Dadain bukan Walidzalika lan oleh mengkono kana ana sabahadum salah suwijine wong akeh iku layat tahasiru ora nyesal ala syai'in nyesali ala syai'in ngatasi suci ya futuhu kang pot sapa ahad ing syai' mau ba'dal mauti ing dalem sause mati. Oleh karena itulah maka salah seorang dari mereka itu tidak akan menyesal karena telah meninggalkan sesuatu setelah dia mati. Kamayat tahasiru kaya oleh nyesal alang kita ihi ing atase putuse ahad dan bihi kelawan maut anis sholati saking sholat. Jadi seseorang itu intinya gini, seseorang itu tidak akan pernah menyesal dari sesuatu yang telah lepas dari dia untuk melakukan itu setelah mati kecuali sholat. Artinya apa? Wong mati iki sing disesali itu apa? Sitok ora iso sholat meneh, gitu loh. Intinya di situ aja. Bisa dimengerti kan, sederhana kan? Susunannya panjang. Awake dhewe sok mben mari ngaji limadas yusoli, insyaallah salate tambah khusyuk, tambah tenanan, bisa menjadikan salat sebagai qurratu ainin wa rohatun. Penyejuk jiwa dan kesenangan. Ketika mati ku sitok sing digeduni. Wis kene gara-gara malaikat sapa sing penyambut nyawa? Israil ya. Gara-gara kelakuan Israel aku ora iso salat meneh, kangen aku. Gayane Pak Isom. Gayane Pak Isom kangen salat itu. Gus Idris yang ngono, Gus Idris. Duh, ngene iki gara-gara Israel teko ndek omahku, aku ora iso jamaah ambek Dik Dwi Rahmatun. Kalau orang-orang host tertentu itu bisa menolak, bisa memanjangkan, bisa mendekkan. Tapi ada juga yang mengatakan tidak mungkin bisa. Jadi itu. Tapi ya sudahlah, nggak usah mikir urusan mati hidup. Awake dhewe urip iso karepe sapa jane? Ini pertanyaan mendasar. Ayo. Awake dhewe urip karepe sapa? Karepe Gusti Allah to? Karena sudah ditakdirkan Allah. Ya ora apa-apa. Tapi karep kita nggak ngomong takdir. Karepe wong tuwa, Gus. Jare sapa wong tuwa dhisik gur dalanan dadine awake dhewe. Pas nggawe tenanan diniati ora dadi. Ya karepe Gusti Allah. Mati ya ben ya karepe Gusti Allah pisan. Gitu aja kok repot. Nah itu. Ba'an Abi Dadain lan den critakake saking Abi Darda, diceritakan dari Abi Darda. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abi Darda. Qala dawuh sapa Abu Darda. Lawala salah satun ma ahbabtu an Aisyah yauman wahidan. Laula salah satun lamuno ora krana telung perkara. Ma ahbabtu ora demen sapa ingsun. Demen an Aisyah yen to urip sapa ingsun yauman ing sedina wahidan ambal pisan. Jikalau tidak karena tiga perkara ini, dan itu saya itu tidak senang hidup meskipun hanya sehari. Yauman wahidan itu sehari loh ya.
bukan hidup sekali. Apa niku? Az-zam'anu lillah bil hawajiri. Kan itu. Az-zam'anu niku napa artine? Dahaga. Lil zam az-zam'u dahaga lillahi karena Allah bil hawajiri kelawan teriknya panas. Dahaga karena Allah kelawan terik panas. Ini sastra ini. Kan itu. Akhirnya kangen banget sampai Gusti Allah. Seperti apa? Panas itu loh, panas dahaga itu. Jadi wong salatan ibarat kayak ngono kan. Karena apa? Ruh kita itu ya dari Tuhan, dekat dengan Tuhan, atau sebelum kita ditiupkan itu kita bersama Tuhan itu. Jadi itu. Wa nafakhtu mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Saya pernah cerita belum ceritanya alam arwah itu? Seorang pemuda kan itu kan. Ini cerita sebentar dulu ya. Halo. Jadi gini, ada Pak tua itu berkebun selama puluhan tahun dia di lereng gunung dekat hutan, punya kebun jeruk itu. Dia sampai sore-sore berkebun di situ itu. Suatu saat itu ada pemuda datang ngobrol-ngobrol. Terus kemudian pemuda itu cerita tentang tauhid, tentang Allah, sifat Allah macam-macam. Itu tidak sekali dua kali. Lah akhirnya Pak tua itu, Anda siapa? Rumahnya mana? Sampai pengen deket, pengen berontok. Iya, tapi kamu jangan kesini ya, cukup di situ aja Bapak. Enggak, saya pengen memelukmu. Ketika didekati itu pure gitu loh. Kayak jadi pasir itu, kayak di film-film itu. 25 tahun kemudian Pak tua itu masih di situ. Ada pemuda naik mobil mampir di situ, ngobrol-ngobrol. Pak, yang jadi pemuda itu merasa saya dulu pernah mengunjungi ini. Pak tua juga pernah merasa ngomong sama ini, tapi materinya bukan materi masalah duniawi macam-macam. Nah, di dalam buku Alam Arwah itu katanya gitu. Sampai begitu kan. Makanya satu saat Pak Isam pernah ketemu sama orang, belum pernah ketemu sama sekali, tapi kok kayak sudah at home ya, sudah familiar banget yo. Itu kalau orang bahasa Jawa itu namanya deja vu. Padahal itu pikiran kita. Itu berlaku untuk semua manusia kayak gitu. Mbak Amin juga gitu. Sebelum ketemu suaminya itu, kok iso ya ketemu? Tapi dhisik rumah saku. Jodoh itu berarti wis gawan di alam arwah kira-kira gitu. Bahwa alam bisalam. Kita lanjutkan. Kayaknya hubungannya sampai sholat kuwi. Kita tuh kalau asik ngaji kayak entek ya. Aku padahal berpikir ngajiku gak penak gitu. Awakku lungkrah terus jelas dikersakne Gusti